Apakah sebenarnya Nabi Isa dengan Yesus itu mengacu kepada pribadi yang sama? Banyak orang awam tidak mengetahui akan hal ini, sehingga beberapa kalender yang kita punya dikatakan adalah kebangkitan Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Bagaimana kita memahami Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus ini? Apakah sungguh itu pribadi yang sama, ataukah itu adalah pribadi yang berbeda? Dapatkan jawabannya di dalam YouTube channel saya. Halo Sobat Paku semuanya, bersyukur untuk satu kesempatan lagi boleh berada di tengah-tengah teman-teman dan menjelaskan tentang apa yang tadi sudah saya ungkapkan di awal. Teman-teman, saya ajak kita untuk melihat kali ini dari satu channel bernama YouTube Crash Islam, YT Crash Islam, pengikutnya juga banyak teman-teman ya. Nah, kita akan melihat satu pembelajaran tentang Isa dan Yesus. Nanti teman-teman saya akan memberikan beberapa cuplikan dari video dia dan kita akan nanti bahas secara keseluruhan beberapa bagian tidak disebutkan dalam video tapi saya sampaikan supaya teman-teman bisa melihat perbedaan apa yang data yang ada di dalam Quran tentang Isa dan data yang ada di dalam Alkitab tentang Yesus. Ya, kita saksikan bersama-sama. Sebagian kaum yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan menggantikan Nabi Isa alaihissalam kepada orang yang wajahnya diserupakan dengan beliau. Sedangkan Nabi Isa sendiri pada saat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung diangkat ke langit. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Oke teman-teman, yang pertama kita melihat itulah data Quran tentang Isa yang tidak disalib. Sekarang kita melihat data yang berikutnya, ya, apa yang disampaikan oleh YouTube Crash ini. Tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak umat Nabi Isa alaihissalam yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa alaihissalam merupakan pengikut dari Rasulullah SAW. Seperti Al-Baghawi menceritakan dalam tafsirnya, ketika Nabi Isa alaihissalam mendatangi Baitul Maqdis, di mana orang-orang sedang bersiap sholat asar, imam di masjid itu mundur dan mempersilahkan Isa untuk maju. Namun Nabi Isa enggan dan ia tetap sholat di belakang imam seperti syariat Rasulullah SAW. Bagian yang kedua di sana dikatakan dengan jelas bahwa Yesus atau Isa itu beragama Islam dan dia sholat, ya, dia mengajarkan tentang kebenaran Islam. Itu data yang kedua. Sekarang kita lihat lagi argumen dari YT Crash Islam ini. Akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi dan akan menegaskan kebenaran dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW, seperti yang diceritakan Al-Baghawi dalam tafsirnya. Tertulis dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi SAW. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah atau upeti karena kafir jimni sudah tidak ada lagi. Semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam. Hadis riwayat Bukhari. Wah, ngeri sekali ya yang ini ya. Karena Isa datang kembali, dia akan menghancurkan salib, menghapuskan jizyah, dan membunuh para babi. Kasian juga sih ya, babi itu yang, ya well, binatang yang tak bersalah tapi akhirnya harus dibunuh. Kita saksikan yang terakhir ya.
Sebagaimana yang sudah dijelaskan, sebagian kaum menganggap Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, padahal Nabi Isa alaihissalam akan wafat setelah melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir zaman. Sebagian besar umat Islam percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz sebagai berikut. Umat Islam sepakat untuk meyakinkan kandungan hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa alaihissalam hidup di langit. Beliau akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh dajjal, menegakkan keadilan. Agama Nabi Muhammad SAW menjadi menang bersama beliau. Nabi Isa alaihissalam juga berhaji dan umroh dan menetap di bumi selama 24. Ada juga yang menyatakan 40 tahun dan kemudian Allah mewafatkannya. Nabi Isa alaihissalam pada akhirnya juga akan mengalami kematian seperti layaknya manusia. Namun kematian beliau akan tiba setelah membunuh dajjal. Oke, kita sudah lihat paling tidak ada 4. Ya, kita sudah lihat yang terakhir bagaimana Isa itu nantinya akan wafat setelah dia membunuh Dajjal ketika Dajjal itu sudah mulai muncul. Nah sekarang teman-teman saya ajak kita untuk melihat bersama-sama dengan lebih jelas lagi mungkin dari titik kelahiran dari Nabi Isa, lalu nanti saya akan tunjukkan beberapa data lainnya di dalam Quran dan teman-teman nanti baru di terakhir kita akan simpulkan bersama-sama. Oke teman-teman, kita bisa lihat bersama-sama sekarang data di Quran tentang Isa, yaitu dari surah Maryam 20, dikatakan bahwa Isa itu lahir dari seorang perawan Maryam tanpa menikah, berarti tidak punya suami. Perhatikan ya, tidak mempunyai suami. Sementara di dalam catatan Alkitab Matius 1 ayat 25 dikatakan bahwa lahir dari perawan Maria dan mempunyai calon suami yang bernama Yusuf. Pada waktu itu mereka masih bertunangan, tetapi tanpa melalui hubungan, mereka itu bisa akhirnya Yesus itu hamil lewat rahim Maria, yaitu seorang perawan. Kita lihat sekarang data berikutnya, yang kedua. Di sana dikatakan Isa itu lahirnya di bawah pohon korma. Sementara Yesus itu dikatakan lahirnya di sebuah rumah dan dibaringkan di dalam palungan. Nah memang di dalam sebuah rumah ini kalau teman-teman melihatnya di dalam Matius pasal 2 waktu orang Majus datang itu sudah di rumah. Ya, juga beberapa penafsiran mengatakan kemungkinan itu palungan ada di dalam sebuah rumah. Tetapi intinya begini, yang data Quran mengatakan Isa itu lahirnya di bawah pohon korma, sementara data Alkitab mengatakan Yesus itu lahirnya di Bethlehem dan juga di palungan. Kita lihat sama-sama ya. Yang berikutnya, ada 6, saya tunjukkan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah dikatakan bahwa dari bayi Isa telah melakukan mujizat, ya ini dapat berbicara. Wow, ini fakta yang menarik sekali. Dari umur mungkin 1 hari, dia sudah bisa ngomong. Well, apakah catatan Alkitab demikian? Ternyata kita menemukan hal yang berbeda. Di Alkitab justru mengatakan bahwa di dalam kehidupan Yesus pada waktu menjadi bayi, tidak ada satupun indikasi mujizat itu dilakukan. Atau dia bisa berbicara bahkan, tidak. Tapi yang dicatat bahwa dia lahir di dalam palungan, gembala mendatanginya, dan juga pada usia 8 hari dia disunat, dibawa ketemu Simeon dan Hana. Dan setelah itu catatan Alkitab mengatakan di usia 12 tahun, dia ada di Bait Allah, bertanya jawab dengan pimpinan atau ahli Taurat yang ada di sana. Jadi itu saja catatannya. Ya, kita masuk yang berikutnya. Lalu sekarang data yang keempat itu yang disampaikan oleh YT Kres Islam itu ya, kita sudah lihat bersama-sama. Bahwa memang ya dia tidak pernah disalib, jadi singkatnya dia diangkat. Lalu yang berikutnya dikatakan Yesus mati di atas kayu salib sebagai juru selamat. Well, ini sudah berbeda sekali. Isa tidak disalib, Yesus disalib. Lalu yang kelima, Isa itu hanya seorang nabi saja. Sementara kalau di dalam Kristen, Yesus itu adalah nabi dan Tuhan. Teman-teman bisa lihat sendiri, di sana adalah dia nabi, dia guru, dan dia adalah Tuhan. Data-datanya teman-teman silakan pause dan buka Alkitab, dan teman-teman bisa cocokkan sendiri. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah Isa bukan juru selamat, sementara Yesus itu adalah
juru selamat. Kalau dalam catatan tadi yang disampaikan oleh YT Crash Islam itu, bahwa Yesus itu, bukan Yesus, Isa itu nanti akan membunuh Dajjal dan baru dia nanti mati. Allah istilahnya mungkin mematikan dia, ya saya nggak berani pakai kata membunuh lah ya. Ya intinya setelah dia menghancurkan Dajjal baru dia wafat. Sementara Yesus tidak pernah menghancurkan Dajjal. Mungkin istilah Dajjal di dalam Muslim, tapi di Kristen mungkin antikris. Karena Yesus yang orang Kristen percaya itu adalah Tuhan dan manusia, maka dia tidak mungkin lagi mati. Karena dia mati sekali dengan sebuah misi untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah sekarang teman-teman, setelah kita melihat beberapa data yang dipaparkan, kita sampai kepada kesimpulan. Oke, sekarang kita sampai kepada kesimpulan bersama-sama. Apakah Isa dan Yesus itu mengacu kepada pribadi yang sama? Dengan jujur saya harus katakan bahwa Isa dan Yesus mengacu kepada pribadi yang berbeda. Satunya lahir di palungan, satunya lahir di bawah pohon korma. Satunya waktu bayi bisa berbicara, sementara Yesus tidak dicatat pada waktu bayi dia bisa berbicara. Jadi kita melihat dua paparan yang berbeda. Maka saya memberikan sebuah istilahnya apa ya, mungkin solusi begitu atas apa yang dibicarakan, bahwa seharusnya di dalam kalender yang ada bukan kenaikan Isa Al-Masih tetapi kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tapi saya tahu berulang kali Islam ingin memasukkan bahwa Isa itu adalah Yesus. Tapi maaf, data-data yang diberikan menunjukkan itu mengacu kepada pribadi yang lain, totally different. Totally different. Seperti kemarin di dalam video saya live bersama dengan Tanpa Ragi, saya mengatakan Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juga pernah mati, dan dia juga bangkit. Ketiga hal ini diakui oleh Kristen, sementara ketiga hal ini ditolak oleh Islam. Jadi kita melihat bersama-sama teman-teman, bahwa Yesus itu Tuhan, menurut Islam, Isa itu nabi. Ya jelas lain ya, lihat ya. Yesus itu adalah nabi, guru dan Tuhan, sementara Isa cuma seorang nabi. Yesus tidak pernah menubuatkan Muhammad, tapi dikatakan Isa menubuatkan Muhammad. Kita lihat satu kontradiksi. Tidak bisa dua-duanya benar. Tidak bisa dua-duanya benar. Karena satunya memberikan data A, yang satu minus A. Nah, kita harus lihat bersama-sama. Saya tidak mau ngomong apa-apa, tapi teman-teman marilah kita menggunakan akal sehat kita untuk memberikan sebuah kesimpulan. Manakah yang patut untuk dipercaya? Isakah atau Yesus Kristus? Oke, video ini sampai di sini saja. Semoga ini menolong dan membuka pikiran kita bersama-sama supaya kita belajar ketika dikatakan Isa seperti ini, teman-teman jangan berpikir maka Yesus seperti itu. Karena ini adalah dua data yang saya sajikan sungguh berbeda. Semoga video ini memberkati setiap kita, share dan bagikan kepada banyak orang supaya menolong banyak orang memahami siapakah Isa Al-Masih dan siapakah Yesus Kristus. God bless you, sampai di sini saja. Tuhan berkati.